Oke, selamat sore saudara-saudara. Ketemu lagi kita di mata kuliah Manajemen Lintas Budaya. Nah, di minggu ini dan minggu depan kita akan membagi dunia menjadi dua kelompok, yaitu dunia dengan budaya Western, budaya Barat, dan dunia dengan budaya Timur. Ya, jadi kita buat bagi dunia ini menjadi dua, Barat dan Timur. Sehingga hari ini fokus pembelajaran kita adalah bagaimana budaya bisnis di sekitaran dunia dengan budaya Barat. Oke. Nah, sekarang kita mulai. Oke, sebentar. Nah, ini adalah tujuan pembelajaran kita hari ini, di mana saudara bisa menggambarkan karakteristik bagaimana berbisnis di dunia yang dengan budaya Barat, kemudian hingga Turki. Ya, Turki ini unik karena dia perbatasan antara Eropa sama Asia. Nah, sebelum kita mulai masuk ke negara-negara tersebut, maka kita lihat terlebih dahulu, sebentar, di sini, dua pendekatan terkait tentang multicultural. Ya, ada masyarakat yang berpendapat yang pertama bahwa di dunia ini butuh yang namanya monoculture, sementara ada yang menganggap multiculture. Nah, kehidupan monoculture atau multiculture ini sangat dipengaruhi oleh faktor-faktor ekonomi, faktor politik, faktor sosial budaya. Ya, nah jadi di sini akan ada proses akulturasi, kemudian proses integrasi, asimilasi itu akan terjadi secara bersamaan. Tentang monoculture dan multiculture. Pada pandangan monoculture, ini PPT sudah ada di ULS, sehingga saudara silakan download dan penjelasannya melalui video ini. Dalam monoculture, ini orang beranggapan bahwa terdapat nilai-nilai yang sifatnya universal. Ya, contohnya apa? Nilai-nilai kejujuran, tolong-menolong, humanity, itu adalah nilai-nilai yang sifatnya universal. Sehingga dunia seharusnya memiliki budaya satu yang sama. Ini para pandangan dari monoculture. Namun di sisi lain ada yang berpendapat bahwa ini sifatnya multicultural. Nah, di mana setiap kelompok, setiap negara itu memiliki budaya-budayanya. Di mana budaya-budaya yang berbeda tersebut akan saling menghormati satu sama yang lainnya. Ya, jadi di sini menghargai perbedaan kalau multicultural. Kalau sementara monoculture kita menekankan pada kesamaan universal. Nah, terus di sini berikutnya kita akan masuk sistem hukum. Nah, ini kenapa saya mesti masukkan? Karena nanti di pembahasannya akan banyak istilah-istilah Anglo-Saxon. Nah, pada dasarnya di dunia ini terdapat dua aliran besar sistem hukum, yaitu Anglo-Saxon versus kontinental. Nah, Anglo-Saxon itu dipakai di negara-negara dengan dedengkotnya adalah UK, kemudian diturunkan kepada USA, Amerika Serikat, Irlandia, dan Australia. Nah, sistem hukum Anglo-Saxon dikenal dengan nama common law, di mana mereka di sana hukumnya lebih bersifat dinamis, sehingga lebih menggunakan jurisprudensi dan keadilan yang berkembang di masyarakat. Agak berbeda dari Anglo-Saxon adalah sistem kontinental, di mana kalau sistem kontinental ini dipakai oleh negara-negara Eropa Barat, termasuk di dalamnya Belanda. Nah, Indonesia menggunakan menganut paham yang mana? Nah, Indonesia karena dia merupakan adalah negara bekas jajahan dari Belanda, maka tentu kita mengikuti sistem yang ada di Belanda, yaitu kontinental, di mana di sini banyak warisannya kita menggunakan hukum-hukum Belanda, yaitu kitab undang-undang hukum pidana dan kitab undang-undang hukum perdata, di mana semua kehidupan kita diatur dari kedua undang-undang tersebut, ya, kedua kitab hukum tersebut. Oke. Benar atau salahnya seseorang akan mengacu pada kitab undang-undang hukum tersebut. Kalau Anda melanggar pasal yang ada di sana, berarti Anda dinyatakan bersalah. Berbeda dengan sistem hukum Anglo-Saxon yang menggunakan juri dan menggunakan pertimbangan masyarakat, keadilan di dalam masyarakat yang ada saat itu. Ya. Nah, sekarang kita masuk kepada negara dengan budaya-budaya Eropa. Ya. Sebagai contoh, pada dasarnya orang Eropa itu tidak bersifat rasialis, dan saudara lihat hari ini bahwa mereka juga tidak rasialis, sangat menghormati perbedaan tersebut, ya. Nah, kemudian juga secara bahasa mereka sangat berbagai macam bahasa, namun pada dasarnya menggunakan bahasa utama Inggris, Jerman, dan Perancis, ya, serta bahasa Latin, ya. Kemudian yang namanya Eropa itu membuat suatu persekutuan, ya, yang disebut Uni Eropa, di mana Uni Eropa ini bertugas untuk memberikan perdamaian dan kesejahteraan bersama. Jadi mereka melakukan kerjasama di bidang ekonomi dan pertahanan. Ya. Nah, kemudian identitas Eropa itu tercipta karena adanya nilai-nilai dan praktik kehidupan yang saling berinteraksi di antara negara-negara Eropa tersebut. Nah, di sini, kalau saudara pergi ke Eropa, nanti ada dua macam visa. Apakah visa di negara tersebut sendiri, jadi saudara mau ke Belanda, ya sudah saudara apply visa Belanda saja.
Atau saudara menggunakan visa Schengen. Nah, visa Schengen ini keluar karena adanya perjanjian Schengen. Nah, di perjanjian Schengen ini, bila saudara masuk ke Belanda, kemudian berpergian ke Perancis, kemudian ke negara-negara tetangga berikutnya Jerman dan seterusnya, itu cukup menggunakan satu visa, namanya visa Schengen. Ya. Nah, tujuannya apa? Memudahkan pergerakan antar masyarakat di negara-negara Uni Eropa. Kemudian nilai-nilai yang berkembang di masyarakat sana adalah dominasinya Kristen, yaitu Kristen baik Katolik Roma maupun Kristen yang Protestan. Ya. Nah, kemudian nilai-nilai budaya juga turun-temurun dari generasi ke generasi diturunkan di sana. Ya. Sama seperti di seluruh dunia. Nah, sekarang kita masuk ke budaya masing-masing negara satu persatu. Nah, kita lihat sekarang yang pertama, Greece atau Yunani. Nah, Yunani adalah salah satu negara dengan kebudayaan tertua. Ada Yunani, ada Romawi, seperti itu ya. Nah, di sini kita lihat banyak nilai-nilai masyarakat Yunani yang dipengaruhi oleh kebudayaan Romawi dan mereka menggunakan bahasa Latin, ya bahasa Latin untuk dalam percakapan sehari-hari. Nah, pada dasarnya orang Yunani itu unwilling to make long term plan. Berarti mereka sifatnya lebih jangka pendek. Ya, jadi kalau saudara belajar namanya dimensi-dimensi budaya, ada Hofstede, Trompenaar, ya di situ ada yang ini. Termasuk dalam budaya jangka pendek. Nah, seringkali dia berbenturan dengan Jerman. Jerman sendiri secara informal adalah pemimpin dari negara Uni Eropa tersebut. Nah, karakteristik Jerman itu adalah sifatnya long term dan detail. Nah, sementara berbeda dengan yang Yunani yang sifatnya short term. Nah, ketika kemarin kita lihat krisis tahun 2008 itu membuat Jerman menekan Yunani untuk mengikuti pola perencanaan ekonomi jangka panjang. Ya. Nah, kemudian ketika Yunani bergabung dengan Uni Eropa, dia juga menggabungkan sistem mata uangnya. Jadi dia juga menggunakan mata uang euro. Dari Yunani kita pindah ke Eropa Latin. Nah, di sini karakteristik budayanya mereka lebih banyak pada pendekatan personal dalam mengelola organisasi. Dan mereka juga lebih banyak bersifat birokrasi di dalam negara-negara Latin. Birokrasi itu baik ya karena mengatur supaya segala sesuatunya berjalan sesuai aturan. Namun kalau terlalu birokrasi itu akan menciptakan peluang-peluang adanya korupsi dalam bentuk uang-uang sogokan ya. Nah, negara-negara Eropa Latin itu sangat tergantung pada family dan personal relationship. Okay? Nah, kita lihat di sini beberapa negara Latin ya lack the legitimacy to perform the role effectively and can be perceived as a devious the economic system. Jadi dia biasanya memiliki kekurangan dalam bentuk apa? Melaksanakan peran-perannya secara efektif ya. Nah, beda dengan Italia. Kalau di Italia ini bukan satu orang yang berkuasa, namun dua orang. Di mana organisasi itu dijalankan oleh dua orang, biasanya pasangan suami istri, di mana mereka saling berbagi bagaimana mengelola bisnis itu, bagaimana kepercayaan di antara mereka berdua. Sebeda lagi dengan leader di Prancis. Kalau di Prancis menganggap pemimpin itu adalah alone the top. Jadi dia sendirian. Jadi ada semacam jenjang yang tinggi antara bawah dengan atasan. Nah, di sini dikatakan pemimpin-pemimpin Prancis banyak menggunakan alat-alat manajemen dengan model gaya Anglo-Saxon. Nah, ini kita lihat bagaimana Anglo-Saxon mulai diperkenalkan ya. Nah, sekarang kita masuk ke negara-negara Eropa Latin yang dengan budayaan Latin, contohnya Prancis. Nah, Prancis pada dasarnya terbagi menjadi dua, yaitu Francia Occidentalis, yang hari ini saudara sebut Prancis, dan Francia Orientalis, atau yang sekarang disebut Jerman. Ya. Nah, budaya Prancis salah satu budaya tertua di Eropa, di mana model budaya Prancis ini menjadi model budaya di Eropa. Bahkan dia membuat nilai-nilai yang kemudian menjadi sangat universal, yaitu liberty, equality, dan fraternity. Nah, bahkan ketika ulang tahun Amerika, pemimpin negara Prancis mengirimkan patung wanita dengan simbol obor dan dukun, kemudian dikirimkan ke Amerika, yang kemudian hari ini kita sebut sebagai patung liberty, patung kebebasan. Nah, kemudian di sini pada dasarnya identitas Prancis itu tidak jelas. Kenapa? Karena banyak orang Prancis itu adalah emigran dari berbagai negara-negara jajahannya. Sehingga kalau kita menanyakan budaya real orang Prancis itu seperti apa, agak kesusahan. Ya. Nah, kita juga melihat di sini, kalau saudara hobi sepak bola, di situ melihat bagaimana warga negara Prancis, ada yang kulitnya putih, ada yang kulitnya sangat hitam. Nah, karena memang ini emigran dari negara-negara jajahan Prancis itu masuk dan berbaur di dalam budaya Prancis. Nah, sehingga kita agak kesulitan ya kalau bicara tentang apa sih karakteristik Prancis tersebut. Yang jelas,
Orang Perancis sangat menghargai bahasanya, sehingga kalau saudara ke sana, saudara wajib menggunakan bahasa Perancis. Mereka tidak mau menjawab bahasa Inggris ya, sehingga belajarlah bahasa Perancis ya. Dari Perancis kita bicara ke Nordic Europe. Nah, Nordic Europe ini negara-negara Skandinavia ya. Nah, biasanya Eropa bagian utara. Di sini dikatakan apa? Pada dasarnya negara-negara Nordik ini tidak terlalu ketat pada hierarki, kemudian tidak terlalu tersistem ya. Kemudian mereka cenderung independen dalam bentuk komunal ya. Jadi ada kelompok-kelompok ini, kelompok-kelompok itu. Nah, kemudian warisan yang terkenal negara-negara Nordik ini biasa juga disebut sebagai Viking, sehingga disebut Viking Heritage, gambar tanduknya itu ya, itu budaya, salah satu budaya Viking. Apa saja budaya Viking yang sering terjadi adalah self-sufficiency, kemudian fairness, egaliter, dan demokrasi. Nah, negara-negara Skandinavia ini termasuk di dalamnya adalah Norwegia, Swedia, Finlandia, Denmark, dan Islandia. Nah, kemudian dalam banyak perusahaan, bos dipandang sebagai tim leader dan fasilitator. Nah, karena mereka sifatnya komunal. Ya. Kemudian karyawan juga didorong untuk dengan bebas mengemukakan pendapatnya pada saat meeting-meeting. Nah, nanti setelah mereka melakukan brainstorming, nanti leadernya lah yang akan mengambil keputusan. Ya. Kemudian berikutnya di sini dikatakan antar negara Skandinavia tersebut ada perbedaan yang cukup besar, ya. Sehingga nanti sebagian ada yang ikut tanda tangan di dalam Uni Eropa, ada sebagian yang tidak. Nah, kita lihat negara-negara mana yang tanda tangan. Nah, kita lihat Denmark ini bergabung ke Uni Eropa, Swedia juga bergabung, Finlandia juga bergabung dengan Uni Eropa. Tetapi Islandia dan Norwegia tidak bergabung. Namun mereka masuk dalam member EFTA. Nah, semua negara mereka masuk dalam kategori Schengen area. Jadi Schengen area itu jadi mereka bisa masuk melalui satu visa Schengen, ya. Nah, kita lihat di sini yang menggunakan euro currency hanya Finlandia, sementara yang lain tidak menggunakan euro mata uangnya. Dari negara-negara Nordik kita pindah ke negara Jerman. Nah, di Jerman dikatakan orang-orang yang sangat terplanning, well planned. Nah, di Jerman terdapat yang namanya low power distance dibanding negara-negara Eropa tetangganya. Lower power distance berarti antara atasan dengan bawahan itu relatif dekat jaraknya. Kemudian dari sisi pekerjaan, preferensi dalam berbisnis dengan karyawannya bagaimana di dalam satu organisasi. Mereka lebih senang bekerja dalam kelompok daripada usaha-usaha sendiri. Ya. Kemudian posisi hierarki not as easily separated from the person occupying them as they are in the Netherlands. Dibandingkan dengan Belanda. Di sini posisi hierarkinya relatif tidak mudah dipisahkan ya antara Jerman dibanding dengan Belanda. Kalau Belanda lebih jelas atasan dan bawahan. Nah, kemudian di sini dikatakan berdasarkan Trompenaar dan Hofstede, orang-orang Jerman itu sangat uncertainty avoidant, penghindar ketidakpastian. Jadi makanya kalau saudara menghadapi turis-turis Jerman yang datang, itu mereka sangat well planned. Oke, pesawatnya datang jam sekian, kemudian pagi sarapan jam sekian jalan kemana, terus sampai malam, semua well planned. Beda dengan Indonesia yang plan-nya bagus, tetapi dalam pelaksanaan sangat fleksibel sekali. Ya. Kemudian Jerman sangat mengandalkan pada ahli-ahli dan pengetahuan untuk meminimalkan ketidakpastian tersebut. Sehingga yang namanya di Jerman, kalau Anda bilang komputernya Intel, ya prosesornya Intel Centrino dengan kecepatan sekian mencerminkan yang disebutkan dalam brosur tersebut. Ya, itu untuk meminimalkan ketidakpastian oleh masyarakat sana. Sehingga Jerman terkenal sangat dengan teknologinya dan ilmu pengetahuannya yang handal. Nah, dari Jerman kita berpindah ke UK, Great Britain ya. Di dalamnya ada England, kemudian ada UK, ada kemudian Irlandia, ada kemudian Wales, Skotlandia dan seterusnya. Nah, sementara istilah British mencerminkan gabungan dari masyarakat ya, masyarakat yang berada di sekitar UK tersebut ya. Nah, Great Britain atau UK ini ya mereka adalah dedengkotnya dari sistem hukum yang namanya sistem manajemen yang namanya Anglo-Saxon ya. Di sini dikatakan mereka ini pada dasarnya lebih bersifat pragmatis. Mereka lebih senang pada tindakan daripada analisis-analisis ya. Mereka senang bicara tentang how daripada why, oke. Nah, kalau menggunakan dimensi budaya dari Hofstede, negara-negara UK ya Great Britain ini memiliki less power distance, artinya jarak antara atasan dan bawahan relatif dekat sehingga tidak terlalu berjarak, dan lower uncertainty avoidance, ketidakpastian, penghindar ketidakpastiannya rendah
dibanding tetangganya siapa? Jerman. Kalau Jerman itu penghindar ketidakpastiannya tinggi sehingga segala sesuatunya well planned. Kemudian pada saat yang sama orang-orang Britain ini lebih individualis dan lebih ambisius ya dalam mereka bekerja sehari-hari. Nah, kemudian birokrasi juga menjadi salah satu keberhasilan UK ya dalam membuat organisasi baik bisnis maupun negaranya. Kemudian tahun 1973 UK bergabung dengan Uni Eropa, namun Juni 2016 setelah referendum mereka keluar dari Uni Eropa. Ya, sehingga nanti kalau mereka keluar dari Uni Eropa berarti mereka menggunakan mata uang sendiri, kemudian juga kantor-kantornya pusat antara yang berada di Inggris maupun di negara-negara Uni Eropa lain itu berbeda terkait dengan treatment pajak dan macam-macam ya. Terus dari UK kita pindah ke negara-negara Eropa Timur, yaitu negara-negara Rusia dan termasuk di dalamnya Turki yang perbatasan antara Asia dan Eropa. Ya. Nah, kita mulai bicara terlebih dahulu Eropa Pusat dan Timur yang biasanya fokus kita adalah di Uni Soviet. Uni Soviet adalah negara yang cukup bagus ya pada masa dulu. Dia dunia dibagi menjadi dua, yaitu negara Timur dan Barat. Barat diwakili oleh Amerika Serikat, Timur diwakili oleh Uni Soviet ya. Namun Uni Soviet dengan adanya perestroika dari Mikhail Gorbachev, political glasnost, nah itu membuat yang namanya Uni Soviet terpecah. Nah, penerus dari Uni Soviet itu adalah yang hari ini kita sebut Rusia. Nah, nanti Uni Soviet yang lain membuat negara-negara sendiri, namanya Kazakhstan, Turkmenistan, yang pakai tantan itu di belakangnya. Yaitu dulu adalah kesatuan dari Uni Soviet. Nah, bagaimana budaya negara-negara Rusia dan tetangga-tetangga sekitarnya yang merupakan dulu bagian dari Uni Soviet? Nah, di sini dikatakan highly autocratic, sangat tersentral. Nah, yang namanya sistem politik, sistem ekonomi di Rusia dan Uni Soviet yang dulunya itu bersifat sentralisasi sehingga dikatakan ekonomi terencana ya. Dan mereka sangat terobsesi dengan perencanaan yang dilakukan oleh negara. Nah, terus berikutnya di sini dikatakan sampai hingga saat ini orang-orang Rusia itu masih menganggap tetangga-tetangganya seperti Jerman dan kawan-kawan itu adalah ancaman. Ya, sehingga walaupun perang dingin antara Amerika dan Uni Soviet itu sudah berakhir, namun hingga hari ini Rusia tidak terlalu akrab dengan negara-negara Eropa Barat. Ya. Nah, satu negara terluas di dunia di mana cakupannya mulai dari Eropa sampai masuk ke wilayah Asia Timur, Asia Utara. Ya. Kemudian Rusia merupakan salah satu kekuatan ekonomi dunia, di mana dia termasuk dalam BRICS. BRICS itu adalah istilah yang diterbitkan oleh Goldman Sachs di tahun 2000-an, bahwa yang akan memotori pertumbuhan ekonomi dari tahun 2000 sampai satu dasawarsa sampai 2015-an itu adalah BRICS, Brasil, Rusia, India, dan China. Ya. Nah, kemudian itu menurut Goldman Sachs. Nah, pasca tahun 2015 sampai tahun 2030-an, menurut Goldman Sachs, bukan BRICS yang akan mendorong pertumbuhan ekonomi dunia, tetapi MIM. Nah, MIM itu apa? Meksiko, Indonesia, Nigeria, dan Turki. Oke. Nah, kemudian kita lihat di sini negara-negara Rusia dia sangat tersentralisasi, kemudian di sana ada sistem social networking yang kita sebut BLED ya. Nah, BLED itu sistem bagaimana dalam sistem ekonomi terencana. Namun, dalam perkembangan lebih lanjut, BLED itu sebenarnya diasosiasikan dengan small crime ya, di mana mereka saling tolong-menolong antar geng-geng gitu ya. Nah, ini yang kita sebut BLED ya. Jadi suatu istilah bisa saja positif, bisa saja negatif. Sama seperti nepotis. Nepotis itu pada dasarnya wajar dong kalau misalnya saya sebagai direktur utama perusahaan merekrut orang yang mungkin saya kenal. Nah, namun itu kan juga sebenarnya nepotisme, tapi dalam hal yang positif. Artinya kenal, kemudian saya mengakui kompetensi dia, nah boleh direkrut. Namun yang nepotisme menjadi negatif bila mana terjadi pada Indonesia seperti tahun era Orde Baru. Nepotisme dianggap menjadi konotasi negatif. Oke? Nah, terus di sini ini terkait dengan sifat-sifat apakah bisnisnya pragmatis atau tidak. Di sini dikatakan bahwa orang Rusia itu didominasi oleh pragmatisme dan sekarang lebih pada market yang diatur oleh negara. Ya. Kemudian BLED sendiri become a negative word. Nah, BLED tadi yang saya bilang bisa pulang. Jadi kejahatan saling tolong-menolong antara para gangster, orang yang ada di dalam satu gangster. Oke. Nah, dari Rusia kita pindah ke Turki. Nah, Turki ini dikatakan negara yang sebagian wilayahnya masuk Eropa, sebagian wilayahnya masuk Asia. Turki merasa dia bagian dari Eropa. Tapi hingga hari ini, Turki
tidak diterima sebagai bagian dari Uni Eropa. Nah, mungkin dia juga kualat sama Asia ya, karena sebagian negaranya ada di Asia. Dan dia lebih senang mengakui dirinya Eropa karena dianggap lebih maju. Nah, terus Turki sekarang menjadi salah satu bagian dari prediksi Goldman Sachs, yaitu MIN, Meksiko, Indonesia, Nigeria, dan Turki. Nah, kemudian dari Turki, Eropa, kita pindah ke Amerika. Nah, Amerika kita lihat di sini merupakan koloni dari UK ya. Jadi USA ditemukan oleh Columbus ya. Columbus sendiri adalah kapten kapal dari yang menemukan, dia berencana ke India, Asia, tetapi yang ditemukan ada India, Amerika. Jadi Columbus itu adalah kapten kapalnya. Nah, sementara dia mempunyai staf yang bertugas mencatat perjalanan si Columbus, namanya Amerigo Vespucci ya. Nah, sejarah mencatat ternyata yang mencatat kegiatan Columbus itu menjadi dasar rujukan dari berdirinya negara yang kita sebut Amerika. Sehingga Amerika itu dari kata dasar Amerigo Vespucci, dari nama Amerigo Vespucci, orang yang menulis. Kenapa dijadikan nama negara? Karena ketika mencari catatan sejarah-sejarah masa lalu, nah, orang-orang menemukan bukunya adalah karangan Amerigo Vespucci, sehingga negara ini menjadi negara Amerika. Sementara kapten kapalnya sendiri, si Columbus, hanya menjadi ibu kota, yaitu Washington DC alias District of Columbia. Columbia itu dari kata Columbus. Oke. Nah, sekarang Amerika terkenal sebagai negara dengan ekonomi terbesar di dunia, bahkan dia menjadi rujukan orang-orang ya seluruh dunia. Semua orang ingin ke Amerika. Kenapa? Dianggap Amerika itu sangat independen, kemudian terkenal dengan cita-cita the pursuit of happiness, mengejar kebahagiaan. Oke. Karena semua di Amerika, semua orang bisa menjadi sukses. Ya. Nah, yang kita sebut sebagai American Dream. Better, richer, and happier life. Oke. Nah, Amerika itu Anglo-Saksonnya ada nuansa Kristen. Kristennya Protestan. Sehingga menjadi kita sebut WASP, alias White Anglo-Saxon Protestan. Ya, di mana dominasi Protestan sangat banyak di Amerika. Oke. Nah, kemudian di sini perilaku bisnisnya bagaimana? Oh, tentu sangat kapitalisme. Ya, jadi sangat mengandalkan modal. Siapa yang berkuasa, yang punya duit, dia bisa berkuasa di sana ya. Kemudian namun etika dalam bekerjanya di sana sangat diperhatikan. Jadi di sini menjadi salah satu fokus di semua bisnis di Amerika. Kemudian yang lain baca sendiri ya. Nah, selanjutnya kita masuk kepada, nah Amerika itu juga dikatakan melting pot. Melting pot itu ibaratnya negara yang isinya macam-macam kemudian ditaburi dengan saus. Nah, jadi melting pot, semacam pot, semacam wadah, kemudian banyak berbagai budaya, ras, suku ada di sana, kemudian berbaur di Amerika dengan nilai-nilai Amerika. Jadi disebut melting pot. Di sana akan kita temukan imigran dari Afrika, dari Asia, dan macam-macam. Nah, dari Amerika Serikat kita pindah ke utaranya yang kita sebut Kanada. Nah, Kanada sendiri pada dasarnya merupakan negara koloni dari Prancis. Sehingga di sini bahasa yang dipergunakan sebagian menggunakan bahasa Prancis, sebagian menggunakan bahasa Inggris. Kanada sangat terkenal sebagai salah satu sekolah terbaik di bidang keuangan di dunia. Ya, salah satu tokohnya mungkin adalah pebisnis dari Indonesia yang berasal dari Surabaya, Haritanu Sudibyo, di mana S1 S2 dia bidang keuangan diambil di Kanada. Oke. Nah, ini disebutkan tadi expertise in financial management ya. Nah, kemudian dari Kanada kita pindah ke negara bagian selatan, Australia dan New Zealand. Walaupun ini negara ini terletak di bagian selatan dan sebenarnya masuk selatan dan timur, namun dia menggunakan budaya-budaya Amerika dan budaya UK sehingga kita masukkan dalam negara-negara barat. Nah, pada dasarnya Australia dan New Zealand itu adalah koloni dari UK. Kebanyakan dulu adalah tahanan-tahanan politik dari UK itu dilempar ke Australia. Sementara penduduk Australia sendiri adalah aborigin, sementara kalau di New Zealand disebut Maori, suku Maori ya. Kemudian bisnis culture-nya di sana juga menggunakan Anglo-Saxon, sistem bisnis Anglo-Saxon, kolaboratif ya daripada bekerja sendiri-sendiri. Dan salah satu budaya mereka adalah mereka senang humor ya. Nah, berikutnya kita pindah ke Amerika Latin. Amerika Latin mulai dari Spanyol dan Portugal. Nah, ini juga adalah bagian dari Prancis. Sebagian menggunakan bahasa Prancis. Mereka menggunakan budaya dan warisan dan bahasa yang relatif sama dengan induknya pada Spanyol ya, dan kemudian di bawahnya adalah koloni dari Spanyol ya. Nah, kemudian sistem bisnis di sana juga menggunakan sistem Anglo-Saxon, tetapi sudah ada penyesuaian dengan sistem North America, Amerika Utara dan Spanyol Portugis ya, jadi ada sedikit modifikasi. Nah, pada dasarnya orang Amerika Latin itu senang budaya yang kolektif, budaya kekeluargaan.
Dan mereka di sini sangat saling tergantung pada keluarganya. Kemudian di sini antara yang kaya dan miskin itu terdapat gap yang cukup besar dan susah dijembatani di Amerika ya. Nah, kemudian itu Brazil. Brazil nanti akan menjadi bagian dari BRICS, Brasil, Rusia, India, dan China yang ekonominya bertumbuh cepat dari 2000 sampai 2015. Oke. Nah, kemudian Brasil salah satu negara dengan penduduk terbesar di dunia, di mana tingkat kemiskinannya juga relatif tinggi. Nah, di negara-negara Amerika Latin, patron itu menjadi hal yang penting. Jadi mereka melihat Bapak itu menjadi patron. Nah, misalnya seperti itu patron. Polanya dilihat dari seseorang di atasnya. Ya, jadi mereka mencari siapa yang menjadi patron dalam bisnis itu. Apakah pemimpin di Amerika atau di keluarga, itu bisa menjadi inspirasi mereka untuk mengelola bisnisnya. Jadi mereka menggunakan gaya si patron yang tadi yang telah dia pilihnya. Oke, saya pikir negara-negara Eropa Barat sekian. Minggu depan kita lanjutkan ke budaya di Eropa Timur. Selamat sore.